Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadah, dan jiwa kami pun terbuka untuk menantikan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khusus untuk kedua anak kekasih-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 yang menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, khususnya untuk kedua mempelai ya, Mario dan Nofrista yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perasaan Mario dan Noni? Senang? Sukacita ya, sukacita mereka, tapi sukacitanya jangan hari ini saja ya, tapi sukacita itu sepanjang kehidupan rumah tanggamu, harus sukacita dalam Yesus ya. Nah, alasan yang diberikan Allah untuk menciptakan perempuan ialah tidak baik, kata firman Tuhan ya, kata Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini alasannya kenapa Tuhan menciptakan perempuan. Manusia yang dimaksud di sini adalah Adam, ya, dan perempuan itu adalah Hawa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kemudian Allah menempatkan perempuan itu sebagai satu-satunya penolong.
Ya, penolong atau pendamping ya yang sepadan dikatakan bagi laki-laki. Dalam perkawinan perempuan itu disebut istri ya, dan laki-laki itu disebut suami. Istri ditegaskan, istri adalah satu-satunya ya, satu-satunya penolong dan pendamping bagi suaminya. Ya, penolong dan pendamping yang dikatakan di sini adalah yang sepadan. Karena apa? Karena istri itu diciptakan, ya dikatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk suaminya. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya ya. Saudara-saudara, maka istri adalah penolong dan pendamping yang cocok dan tepat untuk suaminya. Nah, ini Mario harus garis bawahi ini firman Tuhan ya, bahwa Nofrista itu adalah ya penolong atau pendampingmu yang sepadan, yang cocok ya, bukan dicocok-cocokin tetapi memang cocok dan tepat, karena itu Tuhan ya, Tuhan yang atur. Saudara-saudara yang diberkati, perempuan yang lain Mario itu tidak cocok untuk kamu ya, tidak tepat untuk kamu. Hanya satu-satunya Nofrista ya, pasangan pendamping yang cocok dan tepat untuk kamu. Perempuan lain itu tidak cocok dan tidak tepat. Nah, perempuan lain itu akan membawa masalah ya, akan membuat kamu menderita, akan membawa malapetaka untuk rumah tanggamu. Jadi jangan mengundang perempuan lain ya. Khusus fokus kepada perempuan satu-satunya yang Tuhan berikan kepadamu sebagai penolong atau pendamping yang setia, yang cocok atau yang tepat, yang sepadan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini istri seharusnya dapat memberikan dukungan atau kekuatan semangat bagi suaminya ya, sehingga memungkinkan suaminya lebih giat bekerja cari nafkah ya, suaminya merasa nyaman ya, suaminya ya kemudian merasa punya komunikasi yang efektif ya, nyambung ya, dalam kehidupan untuk bersama-sama mencapai rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan ya. Jangan Mario katakan kalau sama perempuan, teman perempuan saya ini saya rasa aman, saya rasa nyaman, saya rasa komunikasi nyambung, tapi kalau sama itu saya tidak. Firman Tuhan tidak atur seperti itu ya. Yang seharusnya kamu merasa aman ialah bersama dengan istrimu ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan komunikasimu ya harus nyambung. Saudara-saudara yang diberkati, penolong yang sepadan menunjuk pada istri yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Ya, bukan kebetulan ya Mario dan Nofrista, kamu saat ini akan diteguhkan dan diberkati dalam satu perkawinan. Ini bukan kebetulan, tapi ini sudah diatur oleh Tuhan. Ya, dan Nofrista itu diberikan Tuhan untuk kamu sebagai pasangan atau pendamping yang sepadan. Begitu juga
ya, untuk Novrista, Mario itu juga Tuhan berikan untuk kamu. Dan apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik untuk anak-anaknya. Saudara-saudara yang diberkati. Nah, penolong yang sepadan berarti suami membutuhkan, bahkan bergantung pada dukungan dan pertolongan istrinya. Ya, jangan salah kita mengerti dulu ya di sini. Ya, tidak dimaksudkan ya bahwa kemudian suami itu ada di bawah ketiak istrinya. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau suami membutuhkan, bergantung kepada pertolongan istrinya, ya tadi saya katakan bukan berarti Mario ada di bawah ketiak Novrista. Ya, atau Mario kemudian menjadi suami yang takut istri. Ya, bukan seperti itu. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan tidak juga berarti bahwa laki-laki itu lebih superior atau lebih tinggi daripada istrinya. Tidak juga berarti seperti itu. Allah menciptakan perempuan menjadi penolong yang sepadan. Ya, kata sepadan ini kan berbeda dengan pembantu rumah tangga ya. Jadi jangan ya, istri bukan pembantu rumah tangga. Istri itu pendamping, penolong yang sepadan. Harus dibedakan itu. Jangan perlakukan, ya ini suami-suami yang hadir saat ini, ya juga Mario, jangan perlakukan istrimu itu seperti pembantu rumah tangga. Ya mentang-mentang Alkitab katakan kau penolong kan, ya jangan perlakukan seperti itu. Memang istri itu pekerjaannya sama seperti pembantu rumah tangga kan, gitu, memasak, cuci pakaian. Mario nanti ke kantor, ya kalau tadinya setrika baju sendiri, ya sekarang sudah ada noni, ya Mario tinggal pakai baju karena sudah ya ada yang menolong menyetrika baju. Kalau tadinya sebelum kawin, ya Mario ya dia berlangganan dengan rumah makan Padang di sana. Ya setiap kali mau makan pergi ke sana. Sekarang sudah ada istri, yaitu sebagai menolong istri yang memasak seperti itu. Tetapi ini pekerjaan pembantu sama. Tetapi tidak boleh suami itu memperlakukan istrinya seperti pembantu. Saudara-saudara yang diberkati, karena istri itu bukan diciptakan Allah lebih rendah dari suami. Ya kita sudah belajar, kalian sudah belajar bagaimana ya suami istri itu di hadapan Tuhan punya level yang sama. Ya tidak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Ya jangan istri juga katakan kan saya juga kerja, saya juga cari nafkah, berarti kita sama dong. Ya tetap kepala rumah tangga itu suami bukan istri. Sekalipun istri bekerja, sekalipun istri punya gaji lebih besar dari suaminya, ya tetap istri itu jadi penolong, ya pendamping, bukan kepala keluarga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ya kita lihat, ya tadi dikatakan bahwa suami membutuhkan istrinya, ya dan ya untuk menolong dia, untuk bersama-sama mencapai kebahagiaan rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada tolong menolong. Nah inilah penolong atau pendamping yang sepadan.
Ya, mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak. Banyak sekali tugasnya ibu rumah tangga ya, saudara-saudara. Nah, Nofrista, firman Tuhan katakan, inilah ya kondisimu dalam rumah tangga ini. Jangan semua kamu serahkan ke pembantu. Ya, jangan suamimu nanti dilayani oleh pembantu. Bikin kopi, pembantu yang harus bikin kopi misalnya. Nanti pembantu lebih tahu kalau suamimu ini suka kopi misalnya yang kurang manis. Kok pembantunya lebih tahu ya dari istrinya ya. Jangan seperti itu juga. Nanti status sebagai penolong dan pendamping yang sepadan ini jadi tidak jelas dalam rumah tangga. Nah, ini kadang-kadang akhirnya cekcok lah dalam rumah tangga karena tidak jelas ya tugasnya, tidak diperjelas tugasnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya, Mario sebagai suami ya lewat firman Tuhan ini haruslah mengasihi istrinya seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kalau kamu sayang dirimu, sayang juga istrimu. Kalau kau menyakiti istrimu, sama dengan kamu menyakiti dirimu sendiri. Ya, itu diingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak diambil dari kepala. Ya, ini juga harus kita mengerti. Supaya apa? Ya, tidak diambil dari kepala laki-laki, sehingga ya istri itu bisa memerintah, bisa menjajah suaminya. Tuhan tidak ambil dari kepala suaminya. Ya. Tidak juga ya dikatakan bahwa tidak juga dari kaki. Ya. Kalau dari kaki berarti suaminya bisa seenak-enaknya menginjak-injak istrinya. Ya, tetapi firman Tuhan katakan diambil dari tulang rusuk suaminya. Nah, apa maksudnya itu tulang rusuk? Ya, jadi tidak diambil dari tulang kaki supaya ya suami itu seenak-enaknya semena-mena terhadap istri, menginjak-injak istri, ya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi diambil, tadi saya katakan, diambil dari tulang rusuk. Supaya apa? Ya, supaya suaminya itu melindungi. Ya, supaya Mario melindungi istrinya. Ya, supaya menyayanginya, membahagiakannya, menempatkannya sebagai perempuan satu-satunya dalam kehidupan rumah tanggamu. Itu diambil dari tulang rusuk. Saudara-saudara, supaya ya Mario juga ya istrinya selalu ada di dalam hati, ya hatinya. Jangan cuma waktu pacaran saja, ya pacar kita itu ada selalu dalam hati kita. Tapi kalau sudah berumah tangga sudah tidak ada di dalam hati kita. Ya, jangan seperti itu ya. Jangan masa pacaran aja komunikasinya nyambung terus. Nanti sudah berumah tangga kok nggak nyambung lagi komunikasinya. Waktu pacaran ya jam 12 pasti sudah dikasih ingat sama Noni, makan dulu ini jam makan. Nanti kalau sudah berumah tangga ya tidak telepon lagi. Ya ditanya kok nggak telepon suamimu? Dia sudah tahu kan jam 12 jam makan, dia sudah tahu sendiri itu, biar aja dia makan sendiri. Ya, dia tahu kok jamnya. Nah ini ya firman Tuhan ingatkan supaya Mario tetap membina, ya sama seperti sudah kawin tapi sama seperti masih pacaran dulu ya, harusnya begitu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lalu apa aplikasi dari firman Tuhan ini untuk Mario dan untuk Nofrista? Firman Tuhan ingatkan
kepada Mario ya, pertama kepada Mario, bahwa Noni atau Nofrista adalah penolong yang sepadan bagimu, maka ya itu istri yang Tuhan berikan kepadamu. Tadi saya katakan bukan kebetulan. Maka hargailah dia, sayangilah dia sebagai istrimu, buatlah dia bahagia mendampingimu dalam rumah tanggamu. Ya, suami harus begitu, buat istrimu itu bahagia. Jangan buat Nofrista menangis terus menerus, ya, sakit hati, kecewa karena perbuatan suaminya. Ya, jangan mengkhianati dia dengan perempuan yang lain. Ingat, Nofrista itu satu-satunya loh, ya, satu-satunya pendamping yang cocok dan tepat untukmu yang diberikan Tuhan. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan mengkhianati dia ya dengan perempuan yang lain. Mario jangan selingkuh, ya. Nah, ada satu cerita, ya, kadang-kadang selingkuh itu suka disembunyi-sembunyikan, padahal lama-lama juga ketahuan. Ya, satu saat suaminya mau bikin kopi, lalu dia tanya istrinya, "Mah, gula itu ditaruh di mana ya, Mah? Kalau kopi nggak ada gula, nggak ditaruh gula kan pahit." Oh, istrinya katakan, "Ada di dapur, yang ada tertulis garam." Jadi toples itu isinya gula, tetapi tulisannya garam. Lalu si suami katakan, "Loh, kok gula isinya kok tulisannya garam sih?" Gitu kan. Lalu si istri katakan, "Iya, supaya tidak ketahuan oleh semut, tidak dikerumunin semut, seperti kamu di HP-mu itu, ya, Yanti kamu tulis Yanto." Ya, jadi Mario jangan, ya, karena perempuan itu nggak cocok untuk kamu, nggak tepat untuk kamu perempuan lain. Yang cocoknya itu Nofrista. Ini satu-satunya dari hari ini sampai kamu tua. Ya, kalau Tuhan kasih umur panjang sampai punya cucu, ini stok satu-satunya yang Tuhan kasih. Nggak ada cadangannya. Tuhan nggak kasih loh cadangan. Inilah yang akan mendampingimu sampai maut yang memisahkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan juga Mario berlaku kasar terhadap istrimu. Nah, banyak suami, saudara-saudara, ya, banyak suami yang baik kepada kawan-kawannya tapi jahat kepada istrinya. Ya, dia begitu royal kepada teman-temannya tapi pelitnya setengah mati kepada istrinya. Banyak seperti itu tuh suami-suami. Ya. Banyak waktu untuk teman-temannya ajak kapan saja ada waktu, mau kemana ada waktu, tapi untuk istrinya selalu nggak ada waktu, sibuk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah Mario, kamu harus sadar, seharusnya kalau sudah menikah seperti ini, yang utama, yang prioritas istri dulu, baru kawan-kawan. Ya, tapi bukan berarti mentang-mentang kita sudah menikah, kita sudah tidak berkawan lagi. Tetap berkawan.
Tapi sekarang karena sudah punya istri, jadi yang prioritas itu istri, baru kawan-kawan. Saudara-saudara yang diberkati, banyak juga suami-suami yang kurang menghargai kebaikan istrinya. Ya, lalu menganggap, itu sudah tugasmu. Kau bangun pagi-pagi siapin sarapan, itu tugasmu. Ya, padahal itu kebaikan istrinya. Ya, itu belajarlah menghargai dan belajarlah membiasakan ucapan terima kasih kepada istrimu. Saya belajar dari suami saya. Saya paling susah ucapkan terima kasih. Tapi ketika saya kawin sama suami saya ini, padahal dia pelaut, apapun yang saya berikan, saya kasih air minum, dia pasti bilang terima kasih. Ya, saya masakan, ya sudah ada di meja, dia akan katakan terima kasih ya Ma, makanannya enak. Padahal mungkin asin kali ya, menyenangkan hati. Ya, seperti itu. Biasakan ucapkan terima kasih untuk apapun kebaikan yang istrimu buat kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati, firman Tuhan untuk Nofrista, ya, diingatkan, jangan lupa statusmu dalam rumah tangga itu penolong atau pendamping yang sepadan. Ya, jadi jangan menjadi istri yang perongrong suami. Ya, jadi bukan istri perongrong, tapi istri adalah penolong atau pendamping yang sepadan, bukan perongrong suami. Saudara-saudara, ya, perongrong itu dengan macam-macam permintaan yang mungkin di luar kemampuan suami. Ya, banyak istri yang seperti ini, atau pemeras. Banyak sekali maunya istri, padahal itu di luar kemampuan suaminya. Akhirnya suaminya korupsi lah. Nah, bermasalah dalam rumah tangga. Karena apa? Karena istri lupa kondisinya, statusnya yang Tuhan berikan sebagai penolong, bukan perongrong, bukan pemeras, bukan juga pembohong. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai istri juga, ya, harus tetap menghargai suami sebagai kepala keluarga. Ya, tadi saya katakan, sekalipun mungkin jabatanmu, uangmu, gajimu lebih besar daripada suamimu, tapi tetaplah suami itu ditetapkan oleh Alkitab, firman Tuhan, tetap sebagai kepala keluarga. Hargai suamimu sebagai kepala keluarga, pemimpin rumah tangga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lalu layani dia dengan kasih sayang. Ya, layani Maria dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dengan sukacita. Buatlah banyak kebaikan untuk suamimu. Jangan bosan-bosan. Ya, Nofrista, buat yang baik, yang membahagiakan Mario, yang menyenangkan hatinya. Buatlah banyak-banyak, ya, supaya ya rumah tanggamu semakin diberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki, ya, Nofrista dan Mario. Firman Tuhan ini untukmu sebagai pedoman dalam, ya, perjalanan kehidupan rumah tanggamu. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.